Saya Kasel sebelumnya minta maaf dulu sama kalian hari ini. Mulai dari hari ini ya, Kasel sudah tidak bisa lagi mengambiarkan terlalu produk SS Skin ya. Karena ini detik-detik Kasel itu kayak apa namanya itu apa detik-detik barang kita itu kita udah ini ya skincare kita mau berakhir ya SS Skin ya skincare kita akan fokus nanti ke body care ya body care jadi kali ini nanti segala macam jadi Kasel nggak bisa lagi ambil biarin kemarin terlalu nggak bisa ya oke. Selebgram Sela Saukia mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat perseteruannya dengan dokter detektif Doktif terkait bisnis skincare miliknya. Menurut Sela, ulasan Doktif yang menyebut produknya, polosan, sangat memengaruhi omset bisnisnya. Sampai di mana pada akhirnya pada live Sela Saukia saat berjualan, Sela Saukia umumkan pamitnya dari dunia skincare, dan akan beralih ke body care. Guys, sesuai dengan topik hari ini ya, apakah brand Sela Saukia akan ambruk, akan turun, akan jatuh? Saya pastikan iya. Karena apa? Satu, Kak Sela salah menempatkan diri. Kak Sela adalah entrepreneur yang pengen masuk di kalangan artis, tapi tidak siap dengan bagaimana dinamika keartisan, bagaimana harus kuatnya mental, bagaimana harus mengendalikan diri daripada isu-isu, dari perseteruan. Ya. Dan Kak Sela menempatkan nama Kak Sela Saukia menjadi brand dan menjadi logo di beberapa dressnya. Ya. Jadi mempermudah orang untuk memblokir, membanet brand ini. Dan juga bagi yang sudah terlanjur beli, itu mereka akan malu kalau pakai keluar. Paling dipakai di dalam rumah buat tidur daripada rusak dimakan rayap. Ya. Jadi kesalahan Kak Sela Saukia ini adalah dia tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri dari flexing, bermewah-mewahan. Ya, jangan ditunjukin banget kalau orang kaya barunya, nggak usah. Belajarlah dari entrepreneur senior seperti yang punya Mustika Ratu, seperti yang punya Sari Ayu, yang punya Purbasari. Belajarlah dari mereka. Mereka bergaulnya sekadarnya saja, kenal saja dengan artis, tapi tidak masuk karena mereka sadar mereka tidak punya mental artis, mereka tidak punya talent untuk bermain film, mereka tidak punya talent untuk bernyanyi. Mereka adalah entrepreneur, mereka pebisnis. Bergaullah dengan sesama entrepreneur. Bangun dinasti kerajaan usaha yang besar. Ya. Banyak nih brand ya, saya kasih contoh brand yang tidak memakai logo, tidak besar gitu, tidak full body seperti itu, tapi disukai sama orang kaya lama. Contohnya nih, contohnya adalah Loro Piana. Ada logo di situ? Nggak ada. Tapi ini seleranya orang berduit. Ada satu lagi. Ini brand Kitten. Heboh nggak logonya? Enggak. Tapi ini adalah pakaian orang kelas atas. Ya. Enggak norak, enggak corny, ya. Apalagi pakai logo yang seperti ini. Tuh. Ya. Logo yang aduh menurut saya ini kesalahan fatal ya. Logo seperti ini kesalahan fatal ya. Logo begini tuh terlihat sekali logo ini murahan begitu loh. Ada pearl, ada permata ya, ada diamond, bling 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 bling. No, jangan seperti ini. Ya, berusahalah elegan seperti ini. Ya, ini bisnis konsultasi bisnis ini juga berlaku buat yang artis-artis lain ingin merambah ke dunia bisnis. Jangan terlalu heboh. Ya, jika ingin menempatkan nama kalian di suatu produk, ya, seperti Patek Philippe ya, jam tangan mewah, seperti Louis Vuitton, beradalah di belakang layar, tarik dirimu, lebih humble, ya, nggak perlu kamu dapat
nggak perlu dinotis gitu sama orang, nggak perlu kamu haus perhatian, nggak perlu. Ya, money itu silent, uang itu senang dengan yang nggak berisik, begitu. Ya, dan bagi artis-artis lain yang punya brand, ya, punya usaha tapi kontroversial, please hold on, tahan. Ya, seperti Raffi Ahmad, tahan, tarik dirimu, tarik. Jangan kelihatan banget kalau kamunya flexing, jangan kelihatan banget kalau kamunya baru pegang duit, gitu. Jangan, ya. Buat yang lain, artis lain, kalian boleh punya Hermes Birkin, kalian boleh punya Hermes Kelly dan lain sebagainya, ya. Tapi nggak usah show off, nggak usah. Cukup kalian pakai aja sehari-hari gitu. Beli sayur, nggak apa-apa. Karena itu fungsinya betas. Ya. Dan satu lagi, apa? Tahan dulu Kak Sela, kalau Kak Sela nonton. Solusinya saya kasih. Ya, solusi setiap VT pasti saya kasih solusi. Solusinya adalah Kak Sela jika ingin tetap mempertahankan ini adalah rebranding, ganti brand, ganti logo, lebih quiet, ya. Seperti ini contohnya, punya Kiton begini, ya. Nggak perlu kamu set gitu, nggak perlu penjualannya langsung set, tapi stabil, step by step. Oh baby, ya, nggak perlu kamu terlalu lebay, tapi urusin prosedurnya yang benar. Kalau kamu bikin skincare, jangan ada mercury, jangan ada hidroquinon, jangan ada overclaim, jangan. Yang sehat. Jadi kamu juga nggak khawatir kalau kamunya pakai, gitu loh. Kalau kamunya tahu ini ada mercury di dalam ini, dan kamu makainya juga deg-degan, nanti ginjal saya rusak, nanti organ dalam saya kena gitu, karena mercury akan gampang menyerap di dalam tubuh, masuk ke peredaran darah dan merusak organ-organmu, karena merkuri tidak bisa diuraikan oleh tubuh, logam berat. Jadi please, konsultasi bisnis gratis ini pakai, apalagi buat influencer-influencer yang kelihatan banget sekarang kaya, ya. Contohnya Fuji, ya. Dia pintar, dia menarik diri, dia tidak mau masuk dalam kerumitan sengketa. Tidak mau. Dan jika sekarang artis yang sudah tenar dengan sengketa seperti Nikita Mirzani, ya memang itu trademarknya dia, mungkin itu, ya, huru hara, memang trademarknya itu. Biarkanlah. Mungkin dia punya mental untuk itu. Dia nggak masalah, dia bolak-balik ke kantor polisi, dia nggak masalah. Trademarknya itu. Tapi nanti endingnya pasti dia akan down to earth, ya. Dia akan merendah, dia akan tetap membumi kok. Ya, orang itu ada titik, ada poin peaknya, ya, ada peak pointnya, ya, titik puncaknya. Bagaimana dia melakukan sesuatu, pasti dia akan berubah. Oke. Kalau ingin punya bisnis, ya, sekali lagi nih saya tekankan, conclusionnya, ya, kesimpulannya, kalau ingin punya bisnis atas namamu, ya, bijak-bijaklah bersosialisasi di belakang layar. Kalau ingin huru hara, ya silakan jadi artis, silakan kontroversi, silakan. Memang dunia drama, dunia panggung itu dunia keartisan, silakan untuk huru hara. Kita seneng-seneng aja liatnya gitu. Netizen seperti kita, orang kecil, sama-sama aja gitu liatnya. Terima kasih.